Itu kan udah dong. Oh iya. Hilang nih. Kiki Saputra. Hilang nggak? Oh iya. Ada ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baginda. Udah mulai nih. Lu ada pesan GoFood tuh gimana sih? Enggak. Pesen deh kayaknya deh. Belum pesan. Wah, kacau sih. Ya. Bukan. Salah. Kalau bicara soal pengaruh sih itu tergantung dari dua faktor sih, dari kredibilitas sama cara mereka menyampaikan informasi gitu. Kalau gue nyoblos dua-duanya gimana? Ternyata gue lupa deh. Panitia. Hai Sobscaps. Jadi kita berdua kali ini kita bakal nemenin kalian yang lagi feeling lonely, feeling lonely terus kayak lagi mungkin sambil ngisi-ngisi waktu kosong lah ya. Siapa tahu ada yang lagi nyetir di sini. Atau ada yang lagi nyetrika. Bisa jadi. Nah, jadi kita bakal nemenin kalian dari detik ini, menit ini, jam ini sampai Kedepannya lah ya intinya bersama orang-orang terpilih yang kayaknya sih benar ya. kayaknya sih benar ya. Kita nggak tahu juga sih mereka benar apa enggak. Coba nanti kita tanya ya mereka benar apa enggak. Nah, oke. Jadi kalian apa kabar nih selama seminggu dulu aja. Karena kalau misalnya ke belakang-belakang lagi kelamaan. Udah ya kita nggak usah Nggak usah gamun-gamun. nggak usah gamun-gamun lah membahas yang kemarin apalah itu nggak usah dipikirin ya. Karena kayak gue dari guanya aja ya udah gak bisa banget ngebayangin gitu. Karena kalau kalian bisa ya ngebelah kepala gue, otak gue ini bisa jadi UI, bisa jadi UGM. Amin. Ya itu udah kayaknya ini kepala gue juga udah kudu diganti ya. Karena udah bener-bener ruwet parah. Kalau lu gimana Ki? Menurut gue, liatin muka gue nih. Coba kasih pose terbaiknya dulu dong. Asik. Oke. Kayaknya sih bahagia aja sih ya, nggak ada interupsi gitu. Lu gak tau aja nih, gue selama ini tuh sadar permana lagi ngomong sama Lagi ngomong gitu ya. Kayak emang nggak menerima interupsi aja gitu ya. Tidak dulu sadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baginda. Udah mulai nih. Lu ada pesan GoFood tuh gimana sih? Enggak. Pesen deh kayaknya deh. Belum pesen. Wah, kacau sih. Duduk. Respect lu nggak begitu sama ketua. Oh iya, sama ketua nggak boleh gitu sama ketua ya. Oke. Nih, jadi Sobscaps kita kali ini kita kedatangan sama Megan Fox sama Kyrie. Bukan. Salah. Siapa nih nama lu nih? Nih, jadi gua Anin. Asik Ivan. Ivan. Jadi Anin Ivan, bukan Megan Fox sama Kyrie. Bukan. Anin Ivan aja Anin Ivan. Oke. Mau ngapain nih kita? Oke, kita hari ini mau mukbang nggak sih kita jadwalnya mana kita boycott? Mau pakai nasi ya? Ngobrol. Jangan. Enggak. Jadi di sini kita mau memanggil Genzi nih. Gen apa diam dulu. Gen apa jangan skidi. Jadi di sini kita mau ngobrolin tentang gimana sih persepsi dua orang ini tentang tren-tren ataupun video-video yang lagi up banget nih sekarang. Karena sekarang kan udah mau masuk musim pemilu nih ya. Betul. Jadi biasanya tuh sekarang konten-konten itu udah menyangkut pautkan pemilu, paslon-paslon, ribut sana, ribut sini, ada satu yang diem doang tapi disenggol, gimana gitu, senggol-senggolan deh. Kalau kita kan mau buka sosmed tuh mungkin kita mau menghibur diri gitu. Malah emosi sama kalian. Kalian tapi udah bisa milih belum ya? Udah dong. Udah legal. Udah legal. Mau ngajak gua kemana? Mau nongkrong? Sungai. Aduh. Salah. Ya berarti bener lah kayak kita ngambil kalian kesini ya. Nah, ini biasanya nih ya. Coba sini. Dengerin. Ini ngomong-ngomong soal pemilu nih kan. Karena tadi udah dijelasin juga kan bentar lagi tuh udah deket banget nih sama musim pemilu. Malah dia udah masuk ke musim pemilu juga kan.
Nah biasanya tuh dulu, zaman dulu ya, zaman kita muda. Hai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca. Udah tua ya. Mau berantem mas? Enggak ya, enggak. Nah ini biasanya kan kita kalau ngeliat berita-berita tentang pemilu-pemilu kayak gini tuh biasanya di TV. Tapi sekarang kayak ini kalau misalnya kita lihat HP dikit aja nih Muncul semua, iya, ya? udah langsung muncul banyak Iya. banget gitu kan. Nah terus itu juga kan masalah-masalah banget sih ya. Kayak maksudnya banyak banget gitu karena jadinya tuh kayak bikin Masalahnya nggak kelar-kelar Iya. jadi karena kayak Iya. 5 tahun sekali kan mau nggak mau ya ada mulu. Iya pasti. Terus nah tapi tuh yang nyampein juga kan bukan politisi-politisi gitu kan. Kayak malah influencer-influencer. Terus jadinya kayak influencer juga kan banyak banget kan di sosmed-sosmed. Jadi itu kayak scroll dikit bahasnya ini, terus scroll lagi bahasnya itu juga. Iya malah sekarang kayak influencer nggak ada deh yang nggak bahas gitu. Iya kan, benar-benar. Ya, tapi jujur gue lebih suka kayak gitu karena menurut gue itu lebih works buat gue. Karena gue tuh jujur kalau misalnya nonton sesuatu yang gue nih jujur gak tertarik banget tapi gue have to watch that. Iya. Itu gue kayak bakal nyari yang emang sefrekuensi sama gue gitu. Soalnya kalau misalnya nih gue emang nonton juga kayak debat-debat presiden atau gimana gitu. Cuman kayak gue tuh kalau misalnya nonton kayak gitu, gue bakal ajak temen gue in physically ataupun gue jimit, soalnya biar bisa kayak bertukar pikiran gitu. Soalnya Betul. kalau misalnya enggak in kayak lebih dari 30 menit gue nonton video itu Boring. kayak iya gue tidur gitu loh. Kalau nggak HP gue Pasti tinggal sih. aja biarin gitu. Iya Jadi sih. gue lebih suka kalau misalnya yang nyampein tuh emang influencer karena mereka jokesnya fresh kan. Betul. Jadi politik tuh kan heavy banget ya juga materinya. Jadi kalau misalnya bisa di pack dengan lebih santai ya why not gitu. Iya, betul. Nah itu dia sih. Jadi kita kali ini topiknya ya, kita bakal ngebahas tentang apa sih dan segimana besarnya sih influencer tuh berdampak dengan partisipasi kita pemilih-pemilih muda tentang ya ini milih-milih di pemilu kali ini gitu. Tapi kadang tuh kayak malah menurut kalian tuh Ini malah bisa nge-reach out Iya. semua mind ke kita atau Iya. malah bikin tambah bingung liar gitu, gitu. malah bingung. Sebenarnya gue juga kadang sih gak suka gitu sama influencer yang bikin konten kayak cuma ikut-ikutan membahas hal-hal yang gak bener gitu. Iya betul. Tapi konten kayak gitu juga sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi, tergantung lu nya bijak apa enggak nangkap informasinya gitu. Iya. Ya di satu sisi ya bagus karena bikin orang itu melek buat politik gitu. Sampai juga yang biasanya bodo amatan juga ikut-ikutan komen gitu kan. Iya, iya. Tapi di sisi lain malah tuh banyak yang isinya adu domba, Iya. fitnah dan juga ngasih narasi-narasi yang gak benar gitu deh. Kayak kalau misalnya influencer nyaji informasi Iya. dengan cara yang gampang, dengan gaya yang lebih santai, Oke. itu impactnya gede banget buat anak muda. Iya. Kita juga lebih enjoy. Iya sih, bener banget sih. Nah, ya jadi kita tuh kan jadi kayak lebih ngerasa lebih deket aja nggak sih? Kan kayak kita sekarang ngebuka HP juga udah ngeliatnya dia lagi. Jadi kayak udah bestie lu lagi gitu kan. Nah, kalau menurut lu deh Nin, kalian juga sih. Tapi Nin dulu. Oke, gue. Seberapa besar sih kira-kira dari si influencer ini kalau buat diri lu sendiri ya tentang suara demokrasi deh, pemilihan ini lah. Jujur buat gue sendiri pun pasti gede kan. Iya. Cuman ya dengan catatan si influencernya juga ngasih informasi yang benar lah, nggak cuma ikut-ikutan aja. Iya, iya. Yang kita tahu kan politik itu kan berat kan buat dibawain. Kan kayak yang tadi Kier bilang, Iya, iya. kayak boring buat dengernya. Cuman beberapa influencer tuh uniknya Iya. bisa bawain dengan informasi yang lebih ringan gitu. Oh. Tapi tetap informatif juga. Iya sih. Kadang juga mereka suka nggak peduli juga sih sama fakta. Kadang mau lebih-lebihin juga kan. Iya, iya benar sih, setuju kok. Nah, beberapa dari mereka juga kadang tuh lebih fokus ke hal-hal pribadi si kandidat. Padahal yang mau kita tahu itu kan kompetensi si kandidat ini kan yang ada buat rakyat-rakyatnya gitu. Iya, benar-benar. Nah, hal ini tuh jadi bikin kita tuh tahu tentang hal-hal yang receh, ngerti gak sih? Yang nggak penting buat kita tahu gitu loh. Ini malah kayak ada in my life sih. Iya, Iya, pas banget. iya, gue juga bisa nih. Gue udah cocok belum ya? Cocok Iya, banget. cocok banget, cocok banget. Gaya pakaian gue Nomor berapa ya? Nomor berapa? 3. 3. Betul.
Nah, nih kalau dari kalian nih kan, kalian kan sobat-sobat penikmat konten-konten viral gini kan. Nah, coba deh Ivan jelasin. Pakai esai, makalah, dikit-dikit. Enggak, Faktanya atasnya ya. Iya, marginnya 3, 4, salah. Oke. Nah, ini menurut lo, mereka tuh bisa bikin kita lebih sadar tuh kayak gimana sih gitu? Kalau bicara soal pengaruh sih itu tergantung dari 2 faktor sih, dari kredibilitas sama cara mereka menyampaikan informasi gitu. Oke. Kalau influencer itu udah dipercaya sama followersnya, Betul. pasti cara penyampaian mereka juga pasti menarik kan. Kayak misalnya mereka tuh pakai humor dan juga yang relate dengan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, pasti itu anak muda lebih tertarik buat dengerin, apalagi anak muda sekarang tuh banyak yang udah mulai melek politik gara-gara konten tersebut. Benar. Kayak bahas isu-isu pemilu dengan bahasa yang ringan. Berarti influencer ini jadinya tuh kayak penghubung antara ini gak sih orang-orang yang awam sama politik. Iya. Jadi bikin lebih sadar juga kan sama politik. Karena kita berarti thankful ya sama orang Iya. itu kayak kita yang tadinya benar-benar seblank itu Iya. kayak misal orang baru dapat KTP ini baru bisa nyoblos tahun itu juga. Itu kayak bahkan tuh sekarang influencer ada yang kayak tutorial cara ini. Iya, Itu banyak sih. Lu nonton juga? No. Biar nggak salah ya, siapa tahu takutnya nyoblos kotaknya. Kalau gue nyoblos dua-duanya gimana? Ternyata gue lupa deh, terus panitia. Udah dong. Ya betul, karena tuh kadang politisi ngebahas tentang politik itu dengan bahasa-bahasa yang formal dan nggak nyampe ke anak muda. Iya sih. Tapi kalau influencer itu tuh ngebahas pemilu ini dengan bahasa yang lebih ringan gitu. Kayak misalnya ngebandingin milih di dunia nyata dengan memilih tim bola gitu. Tim bola. Tim Ya, bola. Lu suka tim bola apa? Madrid. Madrid. Ininya pemainnya. Vinicius. Vinicius anak mana ya? Anak Brazil. Nah itu juga mereka tuh bisa lebih ngerti gitu. Iya. Hal ini juga bikin media sosial tuh jadi platform yang powerful banget. Oke, ya sih gue setuju juga sih ya kayak gitu. Ya kan? Mungkin kalau situ udah tua nanti lebih suka yang formal. Tapi kayak mami gue aja tuh kayak dengerin podcast yang emang dia tuh narasumbernya kayak dari kejaksaan dari gitu-gitu tuh itu kayak dia bisa aja doing that sambil kerja. Itu kayak 2 hal yang kayak bikin otak lundak tapi itu bisa aja gitu jadi satu. Jadi kadang kayak gue gak bisa kayak gitu. Orang mah di mana-mana gitu kan lagi sibuk lagi belajar tuh ngadengerin Lagu gitu kan gimana? Enak gitu fokus betul, ini. Itu juga dua Iya, hal. keren sih. asal dan sense and Ya betul. Nah, tapi kalau menurut lu mereka tuh kayak jago banget juga gitu nggak sih ngeringkasin? Iya kayak Jauh. kalau misalnya jujur kayak politik tuh heavy mampus ya. Iya, Itu kayak itu juga. gimana sih kayak influencer tuh gak tau kenapa kayak dia bisa aja gitu loh dia kemana tapi tuh tetap nyambung aja kalau dia ngomong gitu ya kayak gak tau magic. Iya sih, mereka tuh kayak punya aja cara unik gitu. Kayak misalnya kita tuh ngebahas tentang pemilih ini dengan ngebandingin hal-hal yang familiar gitu. Kayak misalnya lu lagi suka grup K-pop, grup bola, dan gitu. Iya benar-benar. Pasti lu punya itu kayak satu favoritnya lah. Iya, Minimal ya, Ya, minimal. ya, minimal satu lah yang lu suka. Tapi lu suka band? Suka lah pasti. Gimana Spotify rap? Spotify rap gue bagus. No remet. Ya, ada feel pop-nya. Cita-cita kan gue betul. Intinya ada sama gue Oh, gila. cepet ini gue kalau di rapat. Oh iya. Apa tuh yang paling pertama? Apa ya? Ya udah. Ya. Gak usah niki-nikian lah. Gak usah Niki ya. Rich Brian aja. Boleh. Ya udah ya nggak usah bahas kayak gini. Nah, kalau dari lu sendiri nih, kalian deh jangan lu sendiri, tuh berdua kan nggak sendiri. Kalian nih lebih suka konten-konten yang kayak gimana
gimana sih yang durasinya panjang kayak video talk show, podcast kayak gini-gini, atau malah konten-konten short YouTube gitu. YouTube short ya. Iya. Jadi menurut gue itu berat sih, karena tergantung si pembawa acaranya juga kan, lebih suka siapa. Karena gue pribadi lebih suka podcast yang komika-komika gitu. Kadang mereka tuh buka-bukaan buat ngebahas tentang pemilu, pemerintah gitu-gitu loh. Tapi ada tetap kocak-kocaknya, jadi senang aja sih gue. Kalau lu lebih suka apa? YouTube short. Kalau subscribe ngeliat muka itu kesan bantu kamu. Dia suka nonton live Winda ya. Iya, bisa jadi. Bocil Winda. Iya, Bocil Winda. Roblox ya? Bukan. Apa serius ah? Kalau gue sih lebih suka podcast tapi yang kayak ada komika-komika gitu. Oh, sama. Iya, sama. Karena enggak. Karena interaksinya kocak aja. Jadi isinya nggak cuma itu aja. Iya sih, benar. Setuju gua. Duh, kayak udah panjang banget ya sih kita. Iya, udah Aduh, ini udah detik-detik itu langsung senang nggak sih? 1, 2, ayo kita mau senam pinguin dulu. Ice breaking. Ice breaking. Nah, jadi kita ada ice breaking sebenarnya. Yang ini nanya gue mau jadi influencer. diingetin loh apa narasumbernya loh. Padahal gue beneran mau gimmick pas dia nggak bisa dulu kamu ternyata dia lupa banget. Gue kira dia masih gini kau. Lanjut. Ya. Tapi lu ngerti ya? Lu fan lu deh. Lu mau gak sih kira-kira lu jadi influencer? Nggak mau. Kenapa cepet banget ya jawab? Kenapa nih gak mau? Lu bilang dulu. Makanya lu ini. Udah gue. Ini bagian gue ya. Enggak. Lagi kan udah kayak. Lanjut. Udah deh yang ngomong capek. Oh gua? Woi, Gua lupa. Tapi kalau lu nih, kira-kira bakal mau nggak jadi influencer? Nggak mau gue. Kenapa lu mau famous gitu kayak Rayanza? Ya terkenal sih ya, tapi gue nggak mau dihujat, nggak suka gue. Iya sih, kayak Iya sih, dia. semua orang ngajak sekarang sekarang kan ya gue aja sekarang ya. Misalnya tiba-tiba kepepet banget harus jadi influencer, kayak jalan cepatnya tuh jadi influencer, lu bakal kayak gimana? Mana ya? Gue nggak ada pikir sampai situ sih sebenarnya. Tapi itu bakal jadi tantangan yang berat sih sebenarnya. Kayak contohnya si Kiki Saputri ini dituduh ngedukung salah satu paslon gitu. Karena dia itu nggak pernah ngerosting beliau. Nah, sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh ribet banget sama Briski. Padahal kan semua orang tuh berhak bersuara. Iya sih. Ya, soalnya kita nggak bisa nyalain juga sih, Cok, kayak semua orang tuh pasti pilihannya masing-masing kan. Kayak gue nggak bisa nyalain, oh lu pasal ini salah, pasal ini bener, pasal ini salah gitu, kayak ya nggak bisa juga, karena tiap orang kan pasti punya kelebihannya masing-masing, punya kelemahannya masing-masing. Ya tinggal kitanya aja sebenarnya. Soalnya kan itu buat masa depan lu juga kan, 5 tahun ke depan malah. Mau hidup lu kayak gimana gitu kan. Kalau misalnya nih Makan gratis. kalau misalnya nih udah jadi nanti yang lo pilih jadi pemimpin, terus habis itu ternyata nggak sesuai nih sama yang lo harapin di awal, kan jadinya ya enak orang lain bisa nge-blame lo kan, kenapa sih lo yang bilang ini? Ya kalau misalnya lo nge-blame siapa orang yang milih? Makanya bingung tuh semua bingung. Saya juga bingung. penonton pun bingung. Iya kan bingung. Bagus. Ya, kalau gue sih gampang, jangan jadi influencer aja. Solusinya agak solasi dikit. Gak apa-apa. Isolasi. Iya. Kalau misalnya lu nih gini deh, lu nggak mau jadi influencer kan? Ya udah kalau gitu gue aja jadi influencer. Misalnya followers gue nih 100 juta ya. Hasil bagi-bagi ekon ya. Asal dia follow gue. Enggak, gue bagi-bagi beneran bagi-bagi. Gue pilih. Tapi Tapi bayangin deh lu kalau misalnya ya, satu influencer aja tuh minimal berapa sih? 50.000 lah ya. 1.000 juga ya udah termasuk influencer gak sih kalau gitu? Una dong. Oh iya. Ya minimal 10.000 lah ya, Pak. Iya 10.000 lah 10.000. Iya, terus habis itu kayak rata-rata orang yang nge-follow tuh kan berarti emang ya percaya gitu kan. Iya, sama betul. influencer. Kayak walaupun mungkin nggak semuanya ya, tapi kan kebanyakan kayak gitu. Berarti bisa aja sebagian besar dari mereka, which is banyak banget, itu
kalau misalnya si influencernya itu dia ngasih advice sesuatu atau dia bikin video yang berkaitan sama pemilu atau kan itu bisa aja kayak informasinya ditelan aja gitu mentah-mentah ya. Mau siapa tahu nggak dipakai lagi kan? Bener-bener. Ya sebenarnya sih gimana cara mereka nyari informasi yang valid aja sih, apalagi kan di media sosial sekarang nih banyak informasi hoax dan juga misinformasi. Nah, jadi influencer itu jadi filter lah buat followersnya. Jadi lebih ke sisi influencernya Ya, biar orang-orang juga nggak salah pilih juga kan. Iya sih. salah pilih. Kacau banget sih itu, kacau banget sih kan. Karena kadang-kadang tuh influencer tuh kayak apa ya? Kan punya pengaruh tuh yang gede banget gitu kan. Nah, jadi kayak apa yang mereka bilang itu kayak udah bisa langsung diterima aja kan kalau sama itu followersnya. Nah, kalau menurut lu sendiri tuh gimana deh? Ya makanya influencer tuh kan benar-benar harus hati-hati banget kan buat nyampein informasi ke orang-orang yang nonton gitu. Harus bisa nyari informasi, terus bisa bedain mana yang salah, mana yang benar. Betul. Tapi gue bingung dah kayak ini tuh kayak bakal muter-muter terus di kepala gue karena kayak gue tuh bingung itu loh kayak orang-orang yang milih tapi tanpa background apapun gitu loh. Jadi kayak based on trend tapi beneran kayak gak di filter lagi gitu loh kayak gitu. Bingung itu alasannya apa gitu loh. Sih itu kayaknya emang dari manusianya aja kali ya. Apa kita tanya langsung aja mereka Langsung. Kita kan kalau nanya juga nggak tahu. Iya sih bener. Tapi kayak kalau misalnya kita nanya juga apa namanya, lu misalnya milih si paslon ini gara-gara apa? Pasti kan mereka juga tahu. Iya kayak ya udah aja gitu kan. Soalnya temen gue ini itu temen lu bukan lu. Ya sebenarnya kebanyakan ikut temen sih. Iya kan? Iya, iya, Kalaupun benar-benar. nanti paslon yang lu pilih jadi paling rendah poinnya atau gimana kan ya misalnya lu diolok-olok sama temen lu. Iya. Ya kan kayak maksudnya itu kan informasi private juga ya harusnya lu Iya, kalau iya, benar-benar. gitu loh kayak lu milih siapa kayak biarin aja. Nah, ini sebenarnya coba Diki lu yang nanya Diki, gue capek nih. Nanya apa? Kalian mau ditanya apa? Kita udah habis, kita nggak tahu sih kita harus nanya apa. Ya pokoknya jangan golput guys, jangan golput, Iya. jangan FOMO, jangan semuanya. Dan guys kalian harus pinter-pinter pilih influencer sih. Nah nih, tapi kalian tuh sebenarnya termasuk ini gak sih? Yang FOMO Iya, jangan lu FOMO. FOMO juga lagi. Nggak Enggak dong. Kita udah ngomong panjang lebar, ternyata mereka yang FOMO. Iya. Rambut nih ya. Enggak nih, serius. Serius. Lu nanya. Serius. Ya, serius banget nih. Serius. Serius banget ya, serius banget. Berarti Udah nih kita nih. Enggak. Ada pertanyaannya juga. Nah, kan kalian bukan yang orang-orang FOMO kan? Bukan manusia-manusia FOMO. Tapi kalau dari kalian tuh ada nggak sih di kehidupan sehari-hari kalian atau misalnya orang terdekat kalian gitu yang kayak gitu, yang FOMO gitu buat milih-milih paslon-paslon ini? Adik gue. Ada lu bisa milih. Ada lu. Kalau lu ada. Gua ada sih. Kalau lu ada. Kayak kemarin gue tuh habis nanya temen gue, Heeh. kayak dia milih siapa, gue tanya kan. Terus kata dia itu milih si Gemoy. Gemoy. Cuman lagi rame aja gitu. Gemoy. Cuman lagi Oh, rame. cuma gara-gara rame Ya, aja. cuman lagi gara rame aja. Berarti dia nggak memikirkan makan gratisnya ada apa nggak? Cut. Udah bayar dulu makan bayar. Iya betul, susu juga bisa beli sendiri. Nah, berarti kayak tapi kalau misalnya kayak gitu kayak apa sih yang mau diandelin gitu dari negara kita kalau misalnya milihnya juga? Biasanya kayak rata-rata tuh orang-orang yang emang nggak bikin itu nyesel sendiri juga. Iya sih, benar. Tapi tuh kayak Benar, itu benar. walaupun udah kayak gitu tahun depannya tuh diulangin lagi. Iya lagi. Bakal berlanjut. Iya. Karena tuh gak ada yang ngerti gak sih, gak ada yang ngubah mindsetnya selama dia mindsetnya masih kayak gitu ya terus. Iya kan? Nah itu sih makanya adanya influencer tuh buat ngasih konten kayak gitu tuh buat nyadarin orang-orang kayak gitu lah. Jadi kalian jangan tutup mata, tutup kuping kan. Hati-hati. Nah tuh subscribe. Makanya kita tuh kalau misalnya kita udah jadi pemilih muda, nggak pemilih muda aja sih sebenarnya buat yang Semuanya. mungkin yang udah agak
atas iya juga. milenial ke atas juga tuh kita harus bijak dalam menggunakan suara kita. Benar. Kalian benar-benar harus pintar-pintar pilih influencer karena yang gue tahu 2045 tuh Indonesia kan bakal jadi Indonesia emas. Katanya jadi Bukan faktanya. Kalau misalnya ujung-ujungnya emas-emasan, Aduh, lu semua yang gue salahin. Coba. lu Ya lu berat juga. ya oke, jadi gue sebenarnya udah lebih paham juga sih tentang kayak ya dampak-dampak influencer gini lah ya. Nah sebenarnya kita udah selesai sih. Kalian sedih nggak? Boleh pulang nih gue. Kalian sedih? Lu bang Iya, nganterin gua- pakai mobil strobo. Boleh. Mobil strobo. Nonton sih gimana? Kalau gue mau yang bisa ada suaranya gitu. Tino. Bukan yang wiu gitu ya. Biar langsung jalannya cepet. Nggak salah. Biar nggak ada macet-macetan. Ya itu. Ya. Ya, kalau ke Bekasi naik pesawat, misalnya lo ke Bekasi. Kan di Sumatera kan ada pesawatnya. Oh iya. Di Sumatera kan ada pesawatnya. Ada pesawatnya. Iya. Dekat bundaran. Iya. Ada pesawat dari Bukan mana? yang gini. Enggak, beneran ada ada pesawatnya. Sekarang lu enggak? Kan bundarannya. Iya beneran Itu maksudnya. tuh beneran ada pesawatnya. Oh berarti kita bisa ya kayak gitu. Nanti turunnya di situ bandaranya. Iya, betul. Bandaranya apa? Bandara Sumarekon. Iya benar sekali. Intinya lu pada naik aja lah. Nah, ya ternyata topik-topik kayak gini nih kalau misalnya diliatin juga jadi banyak banget kan yang bisa kita ambil. Ini udah berapa menit, Meg? Iya, ini udah sejam apa ya? belum. Berarti ini gue udah boleh pulang. Mau pulang? Apa belum closing? Iya, kita belum closing nih. Tunggu closing dulu. Lu kan. Ya seperempat menit lah wawancara tuh. Wartawan udah nunggu di depan. Nggak usah ngomong, kan cuma tukang ojek. Nggak usah. Tukang parkir mau. Oh, berarti lu di wartawan sama tukang parkir ya? Iya. Ada closing dulu aja, closing. Males, udah lu aja. Oke sobat Subscribe, terima kasih buat Kayla sama Kie. Balik. Buat Kie Kayla. Kieng. Makasih udah datang ke podcast. Podcast kita. Salah. Podcast kali ya. Podcast jadi HM ya, jadi HM. Nggak salah. Ya udah gua aja. Oke, subscribe. Jadi kita udah sampai di akhir video ya. Terima kasih juga buat Anin dan Ivan. Ivan dan Anin kalau udah mau datang. Semoga kalian gak bosen juga ya. Bosan sih gue. Ya udah emang lu nggak tahu. Salah lo nanya. Ya. Jadi udah ya, sebenarnya kita mau bahas apa sih? Udah selesai juga. Kalau mau pulang, Ya udah enggak, kita ngomong bareng-bareng dulu. Kita kan punya slogan. Udah tahu belum slogannya? Apa tuh? Udah. Ulang dulu. Ya, gini. Jadi kita slogannya tutup layar, buka pikiran, sampai bertemu lagi, subscribe. Oke? Ngomong subscribe-nya ke depan ya. siap. Ke depan pintu maksud. Ayo, salah. Ke belakang boleh? Ya. Jangan. Ayo. 1 2 3. Tutup layar. Paham gue. Gimana Gini. Kan tutup layar, buka pikiran, Iya. sampai bertemu lagi subscribe gitu. Oh, gini. Iya, sampai bertemu lagi subscribe. Ayo. Ayo, 1 2 3. Tutup layar, buka pikiran, sampai bertemu lagi subscribe. I told you we needed more glitter. Tes ya. Halo semuanya. Perkenalkan saya Hafizah Kayla Triswara dari absen berapa tuh? 19. Salah dong. Emang iya? 19. Oh iya, maaf ya. Dari absen 19. Halo, aku Askia Khalil Asari. Absen 7. Halo, saya Malda Rahmawati dari absen 24. Banyak tuh. Halo, saya Anindita Salsa Zafira dari absen 5. Halo, saya Ivan Rauf dari absen 22. Oke, bye-bye. Bye bye. Bye-bye.